Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Fauzia Makbulah dengan NIM C1AB21031. Saya merupakan mahasiswa Stikes Sukabumi program alih jenjang 13. Di sini saya akan melakukan penyuluhan tentang hipertensi kepada warga desa Karawang. Selamat menyaksikan. Selamat siang, Ibu. Waalaikumsalam. Dengan Ibu siapa ini? Saya Aryani. Ibu Ai. Oh, Bu Ai dan Bu Aryani. Ibu, perkenalkan, saya Syifa Fauzia Makbulah. Saya mahasiswa dari Stikes Sukabumi. Nah, kedatangan saya kemarin tuh saya mendapatkan data bahwa di keluarga Bu Ai ini sama Bu Aryani ternyata ada yang menderita hipertensi ya, menderita darah tinggi. Nah, tujuan saya kemari adalah melakukan penyuluhan pemberian informasi mengenai hipertensi itu apa. Sebelumnya, apakah Ibu sedang sibuk? Ya. Tidak. Baik, saya ingin meminta waktunya kurang lebih 15 menit untuk memberikan penyuluhan materi tentang hipertensi. Apakah Bapak Ibu berdua bersedia? Ya. Bersedia. Baik, yang sebelumnya saya tanya nih, ada yang tahu nggak sih hipertensi itu apa? Darah tinggi. Darah tinggi. Darah tinggi itu, yang disebut darah tinggi itu tekanan darahnya berapa sih, Bu? Ada yang tahu? 200. Oke, betul ya. Nah, Ibu, sebelumnya saya di sini nanti akan menyampaikan materi apa saja sih yang akan saya sampaikan. Yang pertama, apa sih hipertensi itu? Terus faktor penyebab terjadinya hipertensi itu apa? Tanda gejalanya bagaimana? Sampai memang bisa menimbulkan komplikasi dari hipertensi itu bagaimana? Nanti media yang akan saya pakai lembar balik Ibu Aryani dan Bu Ai akan mendapatkan leaflet untuk nanti dibaca di rumah ya Bu ya. Ini bekalnya nanti di rumah. Nanti saya akan menjelaskan semua materinya supaya Ibu Bu Aryani dan Bu Ai tahu nih hipertensi itu bagaimana, gejalanya bagaimana. Nanti kan kalau udah lebih tahu bisa mencegah ya dan mengobatinya. Kita mulai saja ya Bu ya untuk lebih efektif. Yuk kenali hipertensi sejak dini agar tidak terjadi komplikasi. Nah, sekarang tadi kan Bu Ai sudah menyebutkan ya bahwa hipertensi itu tekanan darah tinggi di 200-an gitu ya. Nah, untuk hipertensi sendiri itu memiliki pengertian yang mana tekanan darah di atas 140/90. Ibu kemarin di tensi terakhir berapa? 200 lebih. Kalau Ibu 120. 120. Nah, untuk hipertensi ini sendiri memang juga punya pengelompokan. Nah, di sini ada hipertensi yang memang termasuk kategori normal, ada prahipertensi, hipertensi tingkat 1, hipertensi tingkat 2. Kemarin kan Ibu ditensi 120. Nah, itu kalau 120 itu terbilang normal karena tadi bahwa hipertensi itu atau darah tinggi itu di atas 140/90. Bu Ai ini 200 itu sudah termasuk ke hipertensi tingkat 2. Ibu ini harus ada pencegahan dan pengobatan lebih lanjut ya Ibu. Nah, selanjutnya tadi kan pengertian hipertensi, pengelompokan hipertensi yang ada normal, hipertensi tingkat 1 dan tingkat 2. Ada juga faktor apa saja sih yang menyebabkan hipertensi. Nah, beberapa faktor ada yang bisa diubah, ada juga yang tidak bisa diubah Ibu. Kalau misalkan yang tidak bisa diubah kayak faktor usia. Nah, faktor biasanya usia lansia itu cenderung memiliki tekanan darah tinggi. Jenis kelamin. Nah, ini tidak bisa dirubah ya. Riwayat keluarga. Nah, hipertensi juga selain dari memang faktor kebiasaan makanan, itu biasanya ada riwayat turunan. Ibu sebelumnya ada turunan dari keluarga? Ada. Dari siapa? Dari ibu. Nah, memang berarti lebih beresiko ya. Dan juga memang ada juga yang bisa diubah, kayak misalkan kita kegemukan nih berat badan, itu bisa diet supaya tidak terjadi hipertensi. Merokok nih bisa dikurangin ya, merokok juga bisa menyebabkan hipertensi. Kurang aktivitas fisik, kita kurang olahraga, diet tinggi lemak. Terus konsumsi garam yang berlebihan, itu biasanya yang suka makanan asin-asin kayak gitu ya Bu ya. Nah, itu bisa menyebabkan hipertensi. Terus konsumsi alkohol berlebih kayak gitu. Nah, selanjutnya selain faktor resiko juga, gejala apa saja sih kalau sudah kita terkena hipertensi yang terjadi? Biasanya pasiennya suka sakit kepala Ibu ya, pusing. Terus jantungnya berdebar-debar. Ada gelisah juga ya. Terus dia mudah lelah. Terus kadang matanya penglihatannya buram, kabur. Ibu udah mengalami gejala itu? Iya, udah semua. Udah. Nah, Ibu harus kontrol kalau gitu ya ke puskesmas.
ibu sudah memiliki gejala ini semua, nanti harus ada pencegahan dan pengendalian. Pencegahannya ini, jika ibu udah terkena hipertensi, ibu wajib 1 minggu sekali untuk kontrol ke puskesmas. Nah, kalau ibu Aryani kan tadi tensinya masih bagus ya, masih bisa terbilang dalam batas normal. Kalau ibu udah sampai 200, nanti takutnya dikhawatirkannya menyebabkan komplikasi yang lebih lanjut. Terus gimana tuh teh untuk pencegahannya? Nah, pencegahannya tadi kontrol ke puskesmas, atau bisa juga minum obat rutin, tapi obat yang memang dianjurkan oleh dokter tersebut. Nah, selanjutnya di sini selain pencegahan tadi, kontrol ke puskesmas, minum obat, ada juga kita ingat cerdik. Cerdik di sini memiliki singkatan ibu. Untuk C-nya cek kesehatan secara rutin. Nah, kita pergi ke puskesmas untuk dicek tensi kita ya 1 minggu sekali atau 1 minggu 2 kali. Lalu E-nya nyahkan asap rokok. Nah, ibu kalau ada keluarga, suaminya atau anaknya yang ngerokok, jangan dekat-dekat ya, nanti bisa memperberat ke hipertensinya. Terus R-nya rajin aktivitas fisik ya, olahraga kecil ya di rumah ibu ya, senam kayak senam jari kayak gitu boleh. Nah, terus dari cerdik, D-nya diet yang seimbang, karena kan tadi kalau banyak konsumsi garam bisa menyebabkan hipertensi. Nah, makanya yang asin-asin dikurangin dulu ya Bu ya. Terus cerdik, I-nya istirahat yang cukup. Nah, kalau misalkan kita keseringan begadang, itu bisa menyebabkan juga darah tinggi ya, makanya istirahatnya harus cukup. Terus ditanya di sini kelola stres. Nah, ini juga stres bisa menyebabkan ke darah tinggi, makanya kita harus dikontrol. Perbanyak healing ya Bu ya, perbanyak liburan ya biar nggak stres. Tambah duit, Ya. Nah, gimana dong untuk diet pada hipertensi? Harus makan apa aja? Tadi kan kurangin dulu garam ya kayak gitu. Di sini juga bisa makan bahan makanan segar seperti beras, ubi, mie, maizena, hangus dari gula pasir. Itu boleh ya. Cara memasaknya memang bisa ditumis atau dimasak segar menggunakan mentega. Jadi yang memang dikurangin kadar garamnya kayak gitu. Nah, selanjutnya mengapa sih hipertensi itu berbahaya? Tadi kan kita harus kenal dulu nih hipertensi dari sejak sekarang biar tidak terjadi komplikasi. Komplikasi apa saja sih yang bakal menyebabkan hipertensi? Yang pertama, penyakit jantung tentu saja, karena kan hipertensi itu berhubungannya dengan darah ya, berhubungan juga dengan jantung. Terus kena stroke. Nah, kebanyakan ada yang stroke ringan, stroke berat. Nih, itu teh gejala awalnya mereka memiliki tekanan darah yang tinggi dan tidak terkontrol biasanya ya. Terus penyakit ginjal bisa ini ya berpengaruh. Terus ke retinopati atau kerusakan retina. Tadi kan dari gejala hipertensi itu ada kabur mata. Nah, itu kalau misalkan kita biarkan akan menyebabkan ke penyakit retinopati, kerusakan retina. Terus bisa juga penyakit pembuluh darah tepi, maksudnya itu ke penyakit ujung-ujung tangan, kaki yang kayak gitu. Terus gangguan saraf. Gangguan saraf kan tadi sama kayak stroke ya, stroke juga merupakan dari gangguan saraf. Juga gangguan cerebral. Nah, Ibu, materinya sudah saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi tidak? Bagaimana nih rasanya sekarang 3 hari sekarang ini panas, dingin. Ibu kan tadi Ibu bilang tensinya 200, itu dari kapan? Udah lama. Udah lama. Sering kontrol nggak? Enggak. Nah, makanya sekarang harus kontrol ya biar mendapatkan obat ya dari dokter. Nanti kan ada dosis tertentu juga ya. Kalau misalkan di tensi berapa, keseringan berapa, ada dosis khusus ya. Kita harus sering dikontrol. Itu kan tanda gejalanya nih sudah mengarah, emang udah jelas nih tensinya di atas 140, 200-an, ada gejala kayak gitu, dikhawatirkannya terjadi komplikasi ya Bu ya. Kayak gitu. Ada pertanyaan lagi? Tidak ada? Baik, kalau tidak ada saya bertanya ya sekarang. Jadi apa itu hipertensi? Hipertensi itu tekanan darah tinggi di mana tensinya itu di atas 140. Betul. Coba Ibu sebutkan tanda gejala yang terasa kalau dari kita terkena hipertensi itu apa aja? Sakit kepala, dada berdebar, penglihatan kabur. Betul. Ibu, faktor penyebab hipertensi itu
yang bisa dirubah tuh apa aja sih? Kan tadi ada yang bisa dirubah dan tidak bisa dirubah. Yang bisa dirubah itu dari pola makan, Betul. merokok, terus aktivitas fisik, kayak gitu. Terus ibu kalau misalnya kita sudah terkena hipertensi bisa komplikasi apa aja sih bu? Komplikasi kena jantung, Terus? kena jantung, kena mata, mata kurang kelihatannya. Oke. Kalau misalkan diet makanan yang dianjurkan itu harus diet rendah apa? Rendah garam. Oke, betul. Nah, sekarang ibu kan udah tahu nih ya. Tadi kan sudah saya jelaskan materinya, hipertensi apa, faktor resikonya apa, penyebabnya apa, tanda gejalanya bagaimana, terus komplikasi apa yang bakal terjadi. Ibu ditanya udah mulai pada paham ya. Baik, saya simpulkan saja ya penyuluhan kali ini bahwa memang hipertensi itu tekanan darah tinggi di atas 140/90. Tanda gejalanya tadi seperti jantung, jantung berdebar, mata kabur ya, kesemutan juga ada, gelisah, pusing. Terus apa aja sih faktornya, faktor risikonya? Ada yang bisa diubah, ada juga yang tidak bisa diubah. Yang bisa diubah kegemukan, diet alkohol atau menghindari merokok. Kalau yang tidak bisa diubah, usia, jenis kelamin, ya keturunan. Nah, untuk dietnya memang kita harus diet rendah garam. Komplikasi yang terjadi apa aja? Kayak stroke, jantung, kayak gitu ya bu ya. Sampai sini bisa dipahami ibu? Iya. Ada yang harus ditanyakan lagi? Enggak, udah Nggak jelas. ada. Baik, cukup. Nah, sekarang kan ibu semua udah tahu ya tentang hipertensi itu apa. Nanti bisa disampaikan kepada keluarganya ya, dan kepada ibu-ibu yang lain. Nanti kita ketemu lagi di minggu depan. Kita lakukan senam hipertensi ya bu ya. Kan kita ibu kemarin kan nggak kontrol, sekarang harus dikontrol tekanan darahnya. Terus udah tahu nih ilmunya tentang hipertensi apa. Nanti kita coba bu senam hipertensi kayak apa ya. Oke, kalau begitu saya akhiri penyuluhan kali ini. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian video tentang penyuluhan oleh saya kepada kedua ibu warga desa Karawang. Semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Dadah.